Bentar, Ustaz record dulu. Silakan. Ikrar. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersaksi bahwa Dengan Nabi menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa Nabi tiada Tuhan. tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu Asyhadu alla ilaha anna illallah. Muhammadar Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mari. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Tawfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abidu billahi Muhammadin ya Rasulullah. Zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma adina warzuqna adinal batila batila warzuqna jatinaba. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Mas Hafiz yang sudah memimpin berdoa dan juga Mas Alza. Oke Mas Alza ya. Tugas-tugasnya yang belum silakan dikerjakan.
Mas Hafiz, bolehlah dinyalakan kameranya, enggak apa-apa ya. Biar terbiasa untuk membaca doa dan juga hafal. Biar enggak terbolak-balik ketika membaca doa ya. Khususnya ikrar, karena Ustaz sering mengingatkan kalau ikrar itu ya enggak boleh dibolak-balik ya. Apa yang seharusnya dilakukan ikrar, misalnya asyhadu alla ilaha illallah, berarti di situ artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah syarat ya, syarat nanti ketika kita masuk ke dalam surganya Allah tentunya adalah syarat mengakui syahadat dulu. Karena itu adalah rukun Islam ya. Salah satu rukun Islam adalah bersyahadat terlebih dahulu dan meyakini. Oke. Terima kasih yang sudah hadir. Hari ini Ustadz lihat sudah ada 23 anak. Mas Akil, terima kasih sudah hadir di pagi hari. Semoga istiqomah ya mengikuti pembelajaran ketika pagi hari ya. Kemudian di sini juga tadi Ustadz lihat Mas Fahri. Kemudian ada juga Mas Alza yang kemarin belum kelihatan beberapa hari. Oke, siapa yang hari ini sholatnya berjamaah subuh? Coba angkat tangannya. Subuhnya berjamaah aku. Oke, Mas Nadif. Mantap. Mas Kian luar biasa. Siapa lagi? Mas Nadif, Mas Kian, Mas Bagus. Oke. Hanya 3 anak. Yang lain kemana? Oke, siapa yang sholat isya-nya berjamaah? Sholat isya-nya berjamaah. Yuk kok dikit banget sih. Siapa yang sholat isya-nya berjamaah? Coba angkat tangan. Tadi ada 3 yang sholat subuhnya berjamaah. Wih, Mas Kian lagi. Siapa lagi? Mas Arjuna. Siapa lagi? Yang sholat? Mas Wais. Mas Tua. Luar biasa. Semoga istiqomah. Semoga yang lain juga bisa meniru teman-temannya yang sudah baik. Ya, temannya yang sudah baik semoga bisa. Cuma ada 14 tok. Kenapa? Tinggal 14. Tinggal 14. Apanya? Ini anaknya. 24 anak. 23 anak. Oke. 14. Setelah kalian membaca, coba dilihat lagi Mas Kian. 25 anak sekarang. 25 loh kayak. Oke, sekarang sebelum Ustadz absen ya, silakan nggak bukunya. Kita membaca terlebih dahulu ya, karena kita supaya tahu. Ini kok dengar? Lukis diamond. Ada yang namanya lukis diamond. Halo? Silakan diambil bukunya. Bentar ya. Oke, silakan diambil bukunya. Kita baca buku. Ustadz beri waktu 3 menit sambil Ustadz absen ya. Silakan diambil bukunya terlebih dahulu. Kemudian Ustadz tunjuk nanti yang membaca, yang bercerita tentang bukunya. Mas Akil boleh ya? Mas Akil bercerita. Yang siap Ustadz. 3 menit. Ya, silakan membaca. Ustadz absen dulu. Mas Agi, ada Mas Agi? Sudah kelihatan? Tadi Ustadz absen awal belum kelihatan. Kemudian ada juga Mas Askar. Mas Askar ini ada. Silakan diambil bukunya ya. Silakan dibaca. Boleh membaca buku apapun yang bermanfaat buat teman-temannya nanti itu disampaikan. Kemudian Ali sudah ada ya. Keyan tadi sudah hadir. Dafa hadir. Alza tadi ada. Alza tadi ada ya? Belum ya? Alza belum hadir Alza. Aufa, oke Aufa ini hadir dari awal tadi.
Ayas juga sudah hadir. Zafri. Oke, Zafri. Yafi juga ada. Nadif oke, Naren. Axel tadi Ustaz lihat atau belum ya? Assalamualaikum Mas Didia. Sehat Mas Didia? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Ayo silakan baca buku nanti Ustaz suruh bercerita. Mas Kakak, Mas Nayaka belum hadir hari ini. Oh ada. Mas Rajan. Oke, yang belum hadir hari ini, yang belum kelihatan tadi izin. Mas Agi tadi izin terlambat karena sakit pusing ya. Kemudian yang belum hadir hari ini Aska, Zemi, dan juga Mas Ditya. Aska, Zemi, dan juga Mas Ditya. Oh, Mas Ditya sudah hadir. Mohon maaf Mas Ditya. Berarti hanya 3 anak yang belum hadir. 1 tadi sudah izin karena sakit. Oke, sudah ya. Silakan. Siapa yang mau bercerita hari ini? Kan aku. Hafiz? Ustadz kalau mau bikin cerita sendiri nggak apa-apa. Oh, Bu. Judulnya literasi Mas Dini. Kalau membuat cerita sendiri itu nanti penulis cilik itu. Ya, kalau literasi itu ada buku yang dibaca kemudian diceritakan. Seperti itu ya Mas Dini ya. Kamu dari tadi kok ketika doa enggak kamu nyalakan, kemudian sekarang enggak kamu nyalakan. Tapi ada suaranya ya. Wah, berbahaya ini Mas Dini. Mas Aufa aja ya yang bercerita ya. Silakan Mas. Belum baca apa-apa Ustaz. Belum membaca apa-apa, tadi disuruh membaca belum. Silakan dinyalakan kameranya Mas Akil. Silakan Mas Akil. Kemarin ada beberapa cerita. Yang bercerita kemarin siapa itu? Mas Ali loh beberapa kali Mas Ali. Cerita tentang kejujuran. Saya tertarik dengan ceritanya Mas Ali. Kemudian Mas Arjuna kemarin cerita tentang buaya ya, buaya yang tidak boleh serakah. Nah, itu buaya tidak boleh serakah. Manusia harus bisa lebih, tidak boleh serakah. Ya, harus bersyukur terhadap apa yang diterima. Harusnya seperti itu ya Mas Arjuna ya. Kemarin ceritanya itu. Iya, Ustaz. Nah, kemudian siapa lagi ya yang kemarin yang sudah cerita ya? Mas Bagus. Nah, Mas Bagus kemarin bercerita tentang apa ya? Saya kok lupa ini kalau tidak bisa tulis. Mana Mas Bagus ini? Mas Nadif, ayo. Kamu kemarin cerita apa Mas Bagus? Cerita Nabi Ilyasa. Oh iya Nabi Ilyasa yang kaumnya tidak mau beriman itu ya, yang beriman kemudian yang tidak beriman. Oke, ayo satu anak saja yang bercerita hari ini. Silakan Mas Nadif boleh, Mas Jafri boleh, Mas Nayaka kemarin cerita apa ya? Ustaz kok lupa ya? Mas Nayaka? Oh iya, tentang kucing yang memberikan makanan ke temannya ya, kucing buta itu. Oh luar biasa, ceritanya menginspirasi sekali. Banyak cerita yang bagus. Silakan Mas Dava boleh. Satu anak, Ustaz tunjuk ya. Mas Naren siap? Silakan Mas Naren. Jadi di dalam ayatnya yang masih dibaca tadi, amalan yang sekarang maaf ya, kita itu sumber. Halo, ayo Mas Naren. Kamu yang bercerita hari ini. Silakan Mas Naren. 5 menit saja. Didekatkan speakernya biar kedengeran. Silakan Mas Naren. Koneksinya agak agak low ini Mas Naren. Silakan Mas Naren. Kamu punya cerita apa tentang Bukunya ketinggalan di rumah. Oke, ya wis. Besok enggak boleh ketinggalan lagi ya bukunya. Kamu sekarang di mana ini? Di rumah. Oh, di rumah nenek. Ya wis. Oke ya. Mas Akil, Assalamualaikum Mas Akil. Boleh dinyalakan kameranya Mas Akil? Yang lain silakan dinyalakan kameranya. Mas Razan?
Mas Abian, nah, dinyalakan seperti itu ya. Mas Jafri boleh. Mas Akil, assalamualaikum. Mas Akil ini menghilang ya. Oke, terima kasih ya. Besok bisa disiapkan kembali. Ya, Mas Argi boleh dinyalakan kameranya. Mana tadi Mas Argi? Oke. Semoga besok bisa banyak yang bercerita ya dan siap untuk bercerita. Jadi silakan disiapkan bukunya, kemudian kalian bisa bercerita. Disiapkan dari awal. Mas Jafri hari ini bercerita? Kemarin Belum dapat. Mau bercerita hari ini Mas Jafri? Belum dapat bukunya. Oke, besok ya. Besok semuanya harus diambil bukunya. Jadi ketika Ustadz menyuruh membaca, kemudian Ustadz menyuruh untuk kalian bercerita, silakan bercerita. Oke? Silakan disiapkan. Besok Mas Argi, Mas Aska kemarin yang sudah hadir aja disiapkan ya. Mas Akil, assalamualaikum. Mas Aksel, boleh dinyalakan kameranya. Mas Aksel, Mas Divya, Mas Wais, Mas Ayas, Mas Dava. Besok disiapkan ya bukunya ya. Karena Ustadz akan bertanya langsung. Kemudian kalian harus bercerita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Setelah ini kita kembali ke link Zoom awal. Tapi sebelumnya kita akan membaca doa bacaan sholat ya. Kemarin kita menghafalkan sampai mana? Silakan dinyalakan speakernya. Oh, karena waktunya sudah pukul 7.31, kita kembali aja. Ustadz. Kelas 4A, 4C, kita akan mendengarkan paparan dulu ya. Seluruh siswa yang sekolah di Indonesia, baik SD, SMP maupun SMA akan mendapatkan paparan seperti ini ya Ustadz Wildan ya. Pelajar Pancasila, Ustadz. Iya, waduh. Kalau saya pemuda Islami, wah pemudi Islami. Kalau kalian, ya pemuda Pancasila yang Islami, Ustadz. Amin, dicampur lagi. Mantap itu ya kalau dicampur karena itu. Di situ terdapat juga yang dari Al-Quran juga, Ustadz. Iya. Kemandirian yang diajarkan dari Al-Quran juga, kemudian di situ gotong royong juga ya. Kalian pasti penasaran ini bagaimana ini pemuda Pancasila Islami seperti apa akan kita tunjukkan. Tunggu sebentar, kita ambil. Sebentar ya. Oke, setelah ini kalian akan melihat program yang dibuat oleh pemerintah. Jadi ini yang diharapkan yang harus kalian lakukan ketika masa pandemi ini. Jadi kita harus tetap bisa melakukan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah ini. Jadi setidaknya ada 6 nanti ya, 6 program yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu pemuda. Judulnya adalah pelajar Pancasila, pelajar yang sesuai dengan Pancasila. Jadi di situ ada 5 hal yang ingin dicapai, dan kalian tidak tahu nanti kalian masuk yang mana. Kalian kira-kira sudah melakukan ya. Nah, bagaimana sih hebatnya pemuda Pancasila sekarang? Pemuda sekarang itu hebatnya seperti apa sih? Kalau dulu pemudanya pasti enggak usah diragukan. Satu-satu nih. Boleh, Ustazah. Iya, kita tanya satu-satu ini. Kita coba Ale dulu. Le, hebatmu di mana, Le? Wah, kita harus pandai menilai dirinya sendiri dulu supaya apa? Supaya bisa koreksi ya, Ustadz ya. Kalau kita tidak tahu nanti kita nggak bisa koreksi diri sendiri. Coba kita kasih contoh nih, Ale. Hebatnya di mana hari ini? Hari ini aja. Hebatnya di mana hari ini? Menolong orang tua. Menolong orang tua. Hebatnya?
Wah, alhamdulillah pagi-pagi sudah hebat menolong orang tua. Luar biasa. Tadi sudah ditanya Aku sama. hebatnya infak aja ya. Wih, Alhamdulillah. Novel infakar ini ya luar biasa. Siapa lagi yang sudah merasa Yang, hebat apa yang yang dilakukan hari? jamaah pagi-pagi itu juga hebat ya Ustadz ya. Pasti luar biasa itu. Yang sholat subuhnya berjamaah. Aku Ustaz. Wih, ini Aku nggak pernah ninggalin luar sholat. biasa. Mas bagus. Jadi kan udah hebat itu bukan berarti Subhanallah. Kita bisa mengatakan siswa kita sudah hebat ini Ustadz. Poin Ya. pertama ini sudah tercapai ini. Nah, penasaran ingin tahu hebatnya yang lain? Oke, Ustadz bisa dibantu ya. Saya hanya ini Sada. Oke, kita lihat apa ya? Apa aja hebat-hebatnya yang insya Allah kalian pasti nanti bisa meraih semua hebat-hebat yang ada di sini. Ada. Bisa dibantu nih, Mas yang hebat tadi, Mas Ale, dibantu hebat pertama mana ini Mas Ale? Mas Ale tadi termasuk hebat yang mana ini? Di antara ini hebat yang mana? Diri Mas Ale? kayaknya. Diri Mandiri. kayaknya Zaza. Yang Mas biru. Ale, Mas Ale. Pasti mandiri. Mandiri. Mas Ale tadi membantu orang tua. Wah, mandiri, oke. Ustazah, apa itu beriman bertakwa kepada Tuhan YME? Yang Maha Alhamdulillah, Esa. penasaran itu. Luar biasa. YME itu apa Zaza? Yang Maha Esa. Ya. Yang Maha Esa. Tuhan itu satu. Oh, nggak tahu. Singkatnya gitu ya. Mas Aim hari ini hebatnya apa? Kalau tadi Mas Ale hebatnya mandiri, Mas Aim Sama. hebatnya apa? Oh sama, mandiri. Nggak ada yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Ya ini? ada Aku Ustaz ada lah. Oh, Nggak pernah gitu. ninggalin Kalau kita sholat. kan, Gak pernah ninggalin sholat Zaza. Gak pernah Oke ya. ninggalin sholat. Jadi setidaknya ada 6 ini, nggak usah tadi. Ada 6 ini. Enggak Ustaz, Apa iya. Kalau kalian masih 1 ataupun 2 ya harus bisa lebih. Targetnya ada 6 ya. Targetnya ada 6. Kira-kira Bukannya Nalar kritis Pancasila lah, cuma Ustaz. 5 ya tadi. ya kalau Pancasilanya kan memang silanya ada. Terima kasih Mas Aim. Silanya memang ada 5. Ustaz, kenapa? Kalau sesuai dengan Nalar Pancasila. Mas kritis itu Aim, apa Ustaz? yang warna kuning ini termasuk sila berapa ini Mas Aim? Yang warna kuning. Yang warna kuning. Satu. Kalau yang warna ungu sila berapa? Kalau tadi menyebutkan ada 5. Kalau nggak Ayo. salah. Nalar kritis apa? Pembinaan global Kritis. 4. Persatuan Indonesia. Oh iya. Oh iya. Kalau gotong royong 3. sila mana ini? 2. Nah, ini Ustaz Widar yang lebih canggih. Kalau kreatif 5. Ya, 5. ya. Kalau bernalar kritis Salah-salah. 2 salah. Kalau bernalar kritis Menurutku. 4 karena pandai bermusyawarah dan Iya. berpendapat. Iya hebat nih. Berarti kritis. bisa mengaplikasikan nanti Ustaz di dalam kehidupan Ya. sehari-hari. Oke, Mandiri. kalau mandiri Bentar Mas, mikir. Bisa masuk sila 2 itu ya, mandiri. kedua ya Ustaz ya, kedua ya. Bisa masuk 2, bisa masuk Ya. 1. Boleh, iya benar. Iya. Bisa masuk 2, bisa masuk 1. Makanya Iya, subhanallah. kenapa disebutkan 6 di situ biar banyak, enggak cuma 5 saja ya. Tadi di sini ada 6, mulai dari yang pertama beriman, kemudian kebinekaan global itu apa? Install KMS dan Bineka Tunggal Ika. MAK. Ya, kebinekaan global itu kita bisa menghargai perbedaan secara umum. Ya, tidak hanya perbedaan yang ada di sekolah kita, tetapi kita bisa membedakan perbedaan yang ada di sekeliling kita, itu namanya kebinekaan global. Kayaknya anak-anak penasaran, kita buka slide berikutnya ya Ustaz. Boleh ya. Ustaz. Ada 6 ini ya. Kita pelajari satu-satu. Nih. Semoga kalian semuanya bisa menerapkan di situ ya. Mana ya? Saya belum muncul. Akhlak bernegara itu Oke, ini ya. Kita bahas satu, nanti kalian boleh. Kira-kira saya bisa melaksanakan semuanya atau enggak ini. Satu-satu ya Mas Dimi ya. Diperhatikan dulu Mas Dimi. Sebelum kamu bertanya, nanti kalau sudah disampaikan semuanya bolehlah bertanya ya. Kalau belum disampaikan. Ini berarti berakhlak menghargai ya Ustaz ya. Ya, yang pertama ini beriman.
Bagi anak alfala harusnya poin 1 ini bisa dilewati dengan mudah. Ustaz. Wah, harus itu Ustaz. Nggih, Kalau berakhlak bisa- akhlaknya baik Ini. kepada orang tuanya, kepada sama manusia kan. Kemudian kan sholatnya di situ ada akhlak beragama. Sholatnya, infaknya, itu harus bisa lebih baik ya. Ini Kalau elemen akhlak pribadi ini gimana ya Ustaz? ya cara berbicaranya menghargai. Ini ada habluminallah, ada habluminanas Ustaz, akhlak kepada manusia ini Iya, Ustaz. akhlak kepada Nah, manusia. Akhlak ternyata kepada- ada akhlak kepada alam Ustaz. kalau akhlak kepada alam itu contohnya seperti apa ya, Nak ya? Kalau akhlak kepada alam. Tahu. Woi, mantap ya. Siapa yang sudah tidak membuang sampah ke sembarang tempat? Oke ya, berarti Aku. sudah melaksanakan Aku. melaksanakan poin yang pertama Ustazah ya. Jadi Alhamdulillah. sembarangan berarti termasuk akhlak kepada alam ya. Kalau akhlak bernegara masa kita berjuang gitu Ustaz? Akhlak bernegara gimana kalau ini akhlak Ustaz? bernegara ini apa ya? Itu yang aku tanyain. Kita menghormati negara Indonesia. Dengan cara apa kalau menghormati negara Indonesia? itu? Apakah harus dihormati benderanya seperti saat ini? Nggak harus seperti itu. Menaati peraturan. Menaati peraturan ya. Akhlak bernegara itu ketika kalian berkendara dengan orang tua memakai helm, kemudian patuh terhadap aturan, ya seperti Ternyata itu. hal-hal sederhana ya Ustadz yang ada di sekitar kita ya. Ini Subhan. memang diambilkan dari keseharian kita ya Ustazah ya. Ya, insya Allah karena banyak yang kita jumpai di keseharian, insya Allah anak-anak mampu ya Ustadz ya. Insya Allah pasti bisa, apalagi anak alfala pasti bisa ya. Wah, Allahu pribadi, Akbar. akhlak kepada manusia, Akhlak beragama itu menghormati. akhlak beragama itu beribadah, sholat, zakat, ya, berpuasa, nah itu termasuk akhlak beragama. Lah ya sama menghormati Iya. meskipun beda agama. Mantap, terima kasih Mas Ain, luar biasa. Ya betul sekali. Menghormati Karena kita agama. berbineka ini ya Ustadz ya. Ya, karena kita bermacam-macam tadi. Akhlak pribadi. Akhlak Oke, pribadi. penasaran dengan yang kedua ya Ustadz, karena yang Ya. nomor 1 ini bisa dilalui dengan lancar untuk SD Kira-kira Al-Bala. nomor 1 ini semuanya bisa ya. Nomor 1 Amin. silakan diperhatikan kemudian dilakukan. Nggak cuma Insya Allah dilihat. bisa. Nah ini yang Pasti kedua. bisa. Yang kedua ini kemarin kita belajar di PKN. Pasti ini, ya. bisa. Nah, pasti bisa Mas. Mereka tunggal ika. Nikah Tunggal Ika. Di situ salah satu poinnya adalah mengenal atau menghargai budaya, mulai dari boleh makanannya, boleh pakaiannya, boleh rumah adatnya. Seperti yang kita pelajari kemarin ya. Kalau kalian bisa melakukan itu, kalau ada agama yang berbeda, ada makanan khas yang berbeda, kita harus bisa menghargainya ya. Ustadz, maaf ya Ustadz, tapi kalau kita ngelihat anak-anak itu sekarang sukanya mainnya main gadget aja. Budaya kita itu memang main gadget ya Ustadz. Banyak loh Ustadz permainan yang lain Ustadz. Ya. Gimana ini Ustadz? Itu Menghargai budaya ini Ustadz. Nah, itu yang harus dikurangi ya harusnya ya. Harusnya anak-anak ini bisa mencari permainan. Kalau dulu saya itu sering main benteng-bentengan. Itu saya pernah juga bermain benteng-bentengan, kemudian lompat tali, kemudian bermain bola yang Jangan kan main, tak temen aja lah. nggak punya teman saja ya Allah, nggak punya teman. Itu Berarti permainan yang nggak butuh teman di luar Ustadz. Kira-kira apa ya? Pernah Ya. main dakon gitu ya Ustadz? Dakon. Bisa kalau semisal ya. punya adiknya, punya adik. Membosankan tak? Membosankan enggak? Kalau kalian pengen belajar sungguh-sungguh, bermain dengan sungguh-sungguh pasti enggak membosankan. Kalau tahu tujuan permainnya itu apa, pasti enggak membosankan. Kalau belum dicoba, mungkin membosankan ya Ustazah ya. Wah iya. Ya pertama kali aku membosankan. Iya, kemudian kalau sudah tahu cara bermainnya apalagi kemudian kalau dulu saya sering bermain kelereng itu. Wah, kalau kelereng Membosankan karena yang main dikit. nah, Main Main engklek engklek itu juga bisa di boleh. rumah. Apalagi ubin di rumah itu kan sudah Di rumah persetujuan ini ya Ustadz ya. Bisa main Kalau dulu engklek. ya, kalau dulu ubinnya masih kecil-kecil lah benteng-benteng. Kalau dulu ubinnya kecil ya, kalau di rumah kalian ubinnya lebar-lebar. Wah, itu Aku bisa. tak umpet. Lebih menarik juga itu nanti saja. Main peta umpet bisa boleh. Itu budaya kita ya. Jangan menghilangkan budaya kita untuk mengenal budaya baru, tidak boleh. Jadi kalau kita tidak boleh. Apa yang pakai tongkat terus
jalan pakai tongkat itu loh yang Anggrek. Oh, enggrang. Enggrang ya, Enggrang. Ada yang main enggrang? Enggak pernah. Nah, itu perlu dicoba itu ya. Lumayan, Tat. Perlu dicoba itu. Bagaimana Ustaz? Kesusahan kelereng. Main kelereng. Itu harus bola sama bola. Iya, berarti Sama bola kan. bola juga. Main sepak bola itu loh. Tapi kalau sepak bola di rumahku itu langsung disliding Mas. Belum apa-apa disliding. Nah, itu budaya kita juga itu. Tenis bisa kan? Oke ya. Kira-kira bisa ya melakukan budaya kita yang hampir Semua Tat. bisa ya. Kalau Mengenal budaya kemudian makanan daerah. Kalau kalian tahu enggak boleh mengejek ya. Itu cara mengejek. sholat akhlak ada. Nah, ini. Ini dulu Mas Ain ya. Ya. Lanjut, Kemudian Ustaz. yang kedua. Ini tadi yang kedua Ustaz nggih. Nggih, Ustaz. Selanjutnya ya, tadi sudah ada beriman dan Kita lanjut ya, ketiga ya. Yang ketiga. Ini Ustaz kemampuan sih. Nah, ada kadang gitu orang itu bisa berbahasa lain ya Ustaz. Mungkin kayak kita bahasa Sunda kenal, paling tidak mengenal ya Ustaz ya. Wah, ternyata bahasanya macam-macam ya Ustaz ya. Kalau Ustadz ini sudah mengenal beberapa bahasa, bahasa Jawa, Bahasa Surabaya, Indonesia, bahasa Surabaya, bahasa Madura, macam-macam. Bahasa Jepang Ustaz kalau bisa Ustaz. Sama seperti kalau kalian Bahasa Jepang. lihat YouTube itu ada yang Itu Ustaz apa? Minasan konnichiwa Ustaz. itu. Konnichiwa. Ya, itu Ya langsung kan. Aku bisa bahasa Jepang. bahasanya. Ya, Hitung bahasa Jepang juga. Oke, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Mungkin Oke. ketika kita bertemu dengan orang yang berbeda, kita harus bisa merefleksi ya Ustaz. Apa sih refleksi itu Ustaz? Kalau refleksi Bercermin ya Ustaz ya. bercermin dan juga menghargai kita bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Apakah kita Kalau orang Jawa Tengah itu lemah lembut kayak gini, itu kita refleksi. Oh, kita bisa meniru gitu ya Ustaz ya, Oke. merefleksi diri. Oke. dan orang Jawa Tengah pun ketika ketemu dengan kita mereka masih kaget. Kenapa? Loh, kok seperti ini? Ngomongnya kok agak besar gini ya seperti itu. Mereka juga bisa merefleksi kita ya Ustaz ya, sama-sama merefleksi. Oke, kita lanjut ya Ustaz. Akhirnya kita bisa belajar kira-kira poin yang bagus itu apa ya? Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi beriman, kemudian yang kedua kebinekaan. Jadi kalian bisa menghargai budaya. Kemudian yang ketiga ini, kira-kira sudah pernah kalian lakukan enggak gotong royong? Apa yang sudah kalian pernah lakukan gotong royong? Pernah kayaknya Ustaz, kayaknya pernah di sekolah. Biasanya kita kayak berdiskusi kelompokan di saat pembelajaran ya Ustaz ya. Kita sering gitu ya. Nah, selain itu mungkin di desa kalian pernah mengadakan apa namanya kebersihan gotong Kerja royong. bakti itu Ustaz. Kerja bakti, termasuk juga gotong royong bisa dari situ membantu orang lain, meringankan beban kan di situ intinya ya. Gotong royong di situ. Ada 3 poin Ustaz di situ. Yang pertama adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi di sini bersatu oleh berbagai macam perbedaan. Jadi kalau semisal ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gendut, di situ bersatu untuk menciptakan Join with me. gotong royong ya. Bergabung gitu ya. Kemudian peduli, selain bergabung ternyata juga harus peduli. Kira-kira teman saya ini butuh bantuan apa? Tidak boleh kemudian ketika sudah Kumpul aja tapi tidak peduli Ustaz itu ya. yang harus dihilangkan Ustaz ya. Biasanya kan ketika berkumpul ya sudah berkumpul tapi tidak tahu kira-kira kekurangan teman kita ini apa, kita membantu apa. Kalau sudah tahu kekurangannya baru yang ketiga Ustaz. Berbagi. Berbagi kemampuan. Ada yang punya pengalaman gotong royong mungkin? Boleh bercerita di sini pengalaman gotong royong. Boleh dengan orang tuanya, boleh dengan tetangganya, boleh dengan teman-temannya mungkin. Oh, kalau Silakan. di rumah enggak. Mas Abi Ustaz mau bercerita? Duh, enggak pernah.
Lu nggak pernah gotong royong, Mas Irfan? Nggak pernah Ya, ikut. udah baca dulu nih, berikutnya pernah ini Ustaz, harusnya ya setelah kita beritahu ya Ustaz ya. Kan harus punya target. Dari 6 poin tadi, setidaknya harus bisa lah. Pernah. Siapa yang pernah? Pernah, silakan bercerita. Tidak pernah? Pernah Itu enggak? aku waktu itu Udah menegur dia. gotong royong di rumah. Terus nanti Terus kamu menegur lagi suruh ngerekam aja. Konnichiwa. Gitu doang. bergotong royong dalam hal apa? Bersih-bersih rumah atau gimana? Mau cuci mobil atau rumah, gimana? Minggu. Oh, oke. Oke. Kalau aku tetangga. Iya, kenapa? Mas Emi? Kerja bakti itu loh. Iya. Dari situ aja suruh Mungkin nambah. ada tetangga yang punya acara hajatan itu biasanya juga bisa gotong boleh. royong ya Ustaz ya, peduli Iya, kan kita untuk membantu. membantu ya. Masa kita tetangganya diem aja nggak membantu kan? Atau kalau Ustaz? semisal, mohon maaf ini, kalau semisal ada kecelakaan saja kan ya. Kemudian gotong royong membantu di situ. Oh iya. Ada ini ya, elemen Kepedulian, kuncinya ya. kepedulian. Oke, Oke. kepedulian di situ. Kita bisa lanjut insya Allah anak-anak bisa ini Ada Ustaz. 3 poin ya Iya. kita ya. Selanjutnya. Ya, yang keempat. Siapa yang hari ini Mandiri sudah bisa. menyiapkan? Alat-alat pelajarannya sendiri ya Ustaz ya. Siapa yang sudah menyiapkan? Oh, aku setiap hari. Challenge pekan luar kemarin biasa. Ustaz. harus kan Iya. Ya, ini termasuk poin yang keempat berarti Mas Jim ini sudah mandiri ya. Siapa yang Tapi sudah datang mengerjakan sendiri. tanpa diingatkan orang tuanya? Ayo, siapa yang mengerjakan tugas tanpa diingatkan orang tua? Siapa? Ayo. Enggak. Ada yang Enggak. diingatkan, ada Nggak yang pernah. enggak. Challenge pekan yang lalu Iya, Ustaz kalau sudah gitu. kita Ya, cek ini kalau kemandiriannya bisa siswa ini Ustaz ya. Iya, kemarin Alhamdulillah. Kalau bulan depan kan ada challenge-nya itu ya Ustaz ya. Jadi nanti ada kita akan memberikan reward buat yang challenge-nya sudah dilaksanakan dengan baik. Oke, alhamdulillah. Itu pembelajaran buat kalian yang kalian bisa lebih mandiri. Ya. Oke, kita lanjut ya Ustaz. Ya. Wah, Sebentar Ustaz, di poin 2 tadi ada regulasi diri ya. itu regulasi diri Ustaz. Nah, ini adalah aturan kepada diri kita sendiri. Kira-kira kalau saya hari ini mandiri, konsekuensinya apa? Kalau tidak bisa mandiri, Ini berarti babak awal melatih untuk konsekuensi terhadap tanggung jawab ya Ustaz ya. aturan buat diri kita sendiri. Kalian harus punya aturan ya. Kira-kira kalau saya tidak bisa menyiapkan konsekuensinya apa? Menyiapkan apa namanya pembelajaran? Lain itu melatih seseorang untuk mempunyai target Oh iya iya. dalam hidup harus memang ada target ya Ustaz ya. Target untuk menjadi Ayo, lebih baik kita lah. harus Bukan punya target yang tujuan. seperti apa-apa ya Ustaz ya. Ya, punya Ya tujuan gitu yang aja kalau gitu. tidak Ya panggil aja dikasih tahu. saja, tapi kalian harus punya proses. Nanti kasih tahu mulai bulan depan Tanggung jawab terhadap proses itu. Bertanggung jawab terhadap proses dan juga hasil. Kalau semisal saya menyiapkan secara mandiri, hasilnya ini seperti apa, kemudian proses yang saya lalui itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Sada. Oke, kita lanjut. Nah, bernalar kritis ini maksudnya apa ini? Nalar, kalian terbiasa untuk diajak diskusi, ditanyain sama ustadz-ustadzah kalian. Ayo coba siapa yang mau berpendapat, itu termasuk sudah salah satu menalarkan otak kalian. Nah, ya, ini coba dilihat, ini kunci dikatakan bernalar kritis. Kita memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Ketika kalian seperti literasi setiap pagi itu mengasah nalar Ustadz, karena apa? Sudah banyak informasi kita dapatkan. Nah, kalau kita membaca di suatu di internet gitu, terkadang membuat otak kita, wah ada gagasan baru ini untuk saya. Nah, ini terinspirasinya ini membuat nalar kita tambah terasah, istilahnya seperti itu. Iya, Kemudian menganalisa dan mengevaluasi penalaran. Ketika kalian seperti tadi regulasi Ustadz, ketika regulasi terhadap diri sendiri tadi, kok gini ya? Kok gini ya, harusnya aku begini, kok tidak? Itu kalian sudah mengevaluasi dan sudah berusaha menalar pada dirinya sendiri. Hal sekecil itu bermulahnya kita untuk mengasah nalar kritis. Nah, dari hal-hal seperti itu ya. Kemudian, kalau beranalisis kalian sering menjumpai mungkin di pembelajaran, itu kalian diminta
ini bagaimana penyelesaiannya, entah itu pembelajaran tematik ataupun pembelajaran matematika. Ketika kalian ditantang bagaimana penyelesaiannya, kalian sudah diajak untuk Oke, merefleksi tadi sudah kita bahas ya Ustadz ya, bercermin ya terhadap pemikiran kita sendiri. Kalau kita itu melakukan tindakan A, tadi regulasi, kemudian konsekuensinya A, B, kita sudah berusaha untuk berproses berpikir. Jadi ada kaitannya Ustadz dengan yang sebelumnya. Nah, kalau kalian tadi sudah berusaha untuk merefleksi diri, otomatis kalian akan mengambil keputusan. Oh ternyata, misalkan nih, ini contoh nih ya, Mas Ale boleh dibuat contoh? Boleh ya? Oke, terima kasih. Ustazah Isi kasih contoh Mas Ale. Misalkan Mas Ale itu sudah punya tadi regulasi diri, punya target gitu. Saya harus sholat jamaah. Nah, ternyata kemudian merefleksi diri. Loh kok kenapa aku tidak bangun ya untuk jamaah sama orang tua? Kata orang tua sudah dibangunkan. Oh, dia refleksi. Sendiri. Oh, aku tadi malam itu karena tidurku biasanya itu jam 9. Kenapa aku tadi malam bangun tidurnya jam 10? Akhirnya mengambil keputusan. Siap. Aku besok harus begini. Nah, disitulah kalian sebenarnya hal-hal yang sederhana karena kalian adalah calon-calon pemimpin, mengasah otak kalian untuk bernalar kritis itu harus pandai mengambil keputusan. Kalau kalian tidak berani mengambil keputusan untuk menegaskan diri kalian, suatu saat kalau kalian punya masalah bingung, ini gimana caranya? Karena nggak berani mengambil keputusan. Nah, nalar kritis ini dimulai hal-hal yang sederhana seperti itu, Ustadz Wildan. Oke, kita lanjut ya Ustadz ya. Insya Allah anak-anak terlatih ya Ustadz ya. Insya Allah bisa semuanya ya. Harus sungguh-sungguh supaya kalian bisa mendapatkan yang kalian inginkan ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mas Aim sambil mendengarkan ya Mas Aim. Oke, terakhir ini Ustadz. Ini kreatif ya, luar biasa ini. Anak-anak kita kreatif ya Ustadz, semuanya Ustadz. Insya Allah semuanya kreatif dalam hal apapun Ustadz. Termasuk yang hari ini saya share di WA-nya Ustadz. Kalau kalian punya nomornya WA Ustadz. Kemarin tugas IPA. Tugas IPA-nya kreatif sekali, luar biasa ya. Insya Allah kalian tidak perlu banyak diingatkan. Kalian bisa lebih kreatif lagi ya. Begitu juga dan tugas kemarin bahasa Inggris membuat komik Ustadz. Langsung saya jadikan biasa kemarin itu. komiknya juga luar biasa. Komik bahasa Inggris, bayangkan komik bahasa Inggris ya. Hasilnya. Ada kaitannya Ustadz gagasan dengan karya ini ya Ustadz ya. Gagasannya bagus sehingga menghasilkan karya yang kreatif itu ya Ustadz ya. Jadi gagasan ini ide pokoknya apa ya? Pertama kali itu kira-kira saya mau buat apa? Kalau itu sudah ditentukan, insya Allah hasilnya juga akan maksimal Ustadz. Seperti itu ya. Oke, subhanallah, saya tutup share-nya Ustadz. Alhamdulillah, insya Allah pemuda-pemuda SD Al-Falah kelas 4 yang muslim dan yang solih ini insya Allah akan menjadikan siswa-siswa anak-anak pemuda-pemuda yang berpancasila dan bertakwa ya Ustadz ya, amin amin. Boleh Ustadz ditanya lagi kira-kira 6 poin tadi apa yang sudah diingat? Nah, ada yang masih ingat nih, kita cross check nih poinnya. Silakan, siapa yang ingat? Nggak urut nggak apa-apa ya Ustadz ya. Boleh nggak apa-apa. Ini bukan Pancasila ini, nggak urut. Kalau sudah hafal setidaknya nanti tinggal melakukan. Kalau nggak hafal bagaimana melakukan? Saya hafal Aim. Oke Aim, silakan Aim, apa aja Aim? 1 itu berakhlak, bertakwa kepada Tuhan. Berakhlak ya, betul sekali. 1. Yang mau menyambung boleh ya Ustadz? Boleh. Ada yang mau menyambung? 1 berakhlak. Aku. Iya, silakan. Silakan Yusuf. Kritis dalam Kritis dalam Bernalar kritis. Iya, kritis dalam bernalar. Itu berpikir pola pikirnya ya. Mandiri Ustadz, Mandiri, bagus. Ada 3. Oh iya, Ustadz, mandiri. Kritis, mandiri, apalagi ya? Ada 3 kurang 3 lagi. kreatif. Kreatif. 4 Ustadz, kreatif. Tinggal 2 lagi. Optimis Ustaz. Optimis.
mungkin kurang tepat bahasanya. Ayo coba. Mungkin kurang tepat bahasanya ya. Ayo, tinggal Hah? Tadi sudah disebutkan bertakwa. Telat ya bagus. Kemudian mandiri, kritis, kreatif. Nah, tinggal 3 lagi, apa lagi? Sudah 4 ini. Tinggal 2 lagi. 2 tinggal 2. Sila ketiga. Ayo. Gotong royong. Oke, gotong Iya, royong. gotong Lagi, royong. Kebinekaan global. Oke. Oh, alah. Poinnya mantap. Oh, alah kata Abi. Berbeda-beda tetapi tetap satu ya Ustaz ya, kebinekaan ya Ustaz ya. Menghargai Oke, perbedaan. subhanallah. Tapi termasuk alhamdulillah Ustaz dalam sekaligus karena anak-anaknya ini bernalar kritis semuanya terekam dengan baik dan Luar semoga biasa. teramalkan dengan baik. Amin amin. Amin. Oke, kita nanti lanjut dengan pembelajaran yang lain ya Ustadz ya. Kita akhiri dulu. Nah, habis ini dilanjut dengan Ustadz dan Nikmah. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.